Pagi, luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak dan Ibu semua pada seri session kali ini terkait Godigi. Jadi topik kita pada Godigi kali ini adalah manajemen proyek. Manajemen proyek itu apa nanti akan kita bahas di dalam sharing session kali ini. Jadi saya sharing hasil Zoom kita pada minggu lalu yang diisi oleh Bapak Fadil Muhammad. Nah, hal-hal yang latar belakangi perlunya kita melaksanakan manajemen proyek yaitu saat ini kita berada pada era digital di mana perubahan itu sangat cepat, dan yang kedua kita melaksanakan proyek itu semakin kompleks, biasanya kesulitannya juga semakin susah. Yang ketiga adalah kita membutuhkan metode fleksibel dan adaptif sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, dalam manajemen proyek dulu kita menggunakan metode yang namanya waterfall, di mana atasan memberikan arahan kepada bawahannya, kemudian bawahan melaksanakan sesuai arahan kepada atasan. Nah, itu merupakan cara lama yang terbilang kaku karena sistemnya linear, jadi jika atasan belum bergerak, kita tidak dapat melaksanakan apa-apa. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan manajemen proyek yang baru, yang lebih agile, yang dinamakan agile. Ini cara baru yang lebih fleksibel dan juga adaptif. Nah, nama metodologinya Pak untuk melaksanakan manajemen proyek yang agile tadi dinamakan Agile Scrum. Agile itu adalah filosofi bagaimana manajemen proyek yang kita harapkan dilaksanakan, dan Scrum adalah framework atau kerangka-kerangka atau cara-cara kerja bagaimana Agile itu dapat tercapai. Nah, untuk toolsnya biasa kita menggunakan aplikasi yang disarankan kemarin ada dua. Yang pertama Trello dan yang kedua adalah Asana. Nah, di dalam Agile Scrum tadi, di dalam manajemen proyek tadi terdapat 3 roles atau fungsi masing-masing orang. Nah, ketiganya ini memiliki fungsi setara, tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Jadi di sini ada namanya project owner, ada namanya Scrum Master, dan ada namanya development team. Project owner itu biasanya orang yang bertanggung jawab dan menentukan prioritas pekerjaan mana yang lebih didahulukan. Karena dalam suatu kantor kita masih memiliki proyek banyak Pak, dan mana yang prioritasnya itu ditentukan oleh project owner. Kemudian ada Scrum Master, dia tugasnya memastikan tim memahami aturan dan menghilangkan hambatan dan menjaga agar proses Scrum berjalan dengan disiplin. Kemudian ada development team, itu adalah orang yang langsung mengerjakan tugas-tugas tersebut. Event itu ada beberapa. Yang pertama ada sprint planning, itu lebih ke seperti rapat Pak, rapat di awal pekerjaan suatu proyek. Ini biasanya dilakukan pada awal periode. Untuk dalam minggu ini kita akan melaksanakan proyek A, dan sebelum itu kita di briefing seperti apa pekerjaannya dan tugas A siapa, tugas B apa, seperti itu. Kemudian ada namanya daily stand up. Daily stand up ini pertemuan pagi sekitar 10-15 menit. Jadi masing-masing orang membicarakan apa yang akan dia kerjakan hari ini, apa yang sudah dia kerjakan kemarin, dan apa yang akan dia kerjakan besok, dan apa kendala yang dia hadapi saat ini, dan itu akan butuh penyelesaian seperti apa, seperti itu. Kemudian ada namanya sprint review. Sprint review ini dilaksanakan pada akhir setiap sprint atau akhir setiap proyek yang ada. Kemudian yang terakhir ada namanya retros atau retrospective. Ini merupakan tempat di mana kita saling mengoreksi. Jadi 360 di sini Pak. Nah, ini ada disebut istilah artifak. Artifak ini ada 3 hal di sini. Ada namanya product backlog. Kemudian ada namanya sprint backlog. Kemudian ada increment.